Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah buku kita kali ini. Karena saya tahu kalian tipe pembelajar yang suka langsung pada intinya, kita lewatin aja ya agenda yang bertele-tele dan langsung lompat ke dalam sebuah dunia magis yang luar biasa menawan. Hari ini kita bakal membedah bab-bab awal dari buku pertama, The Bliss Bakery Trilogy karya Catherine Littlewood. Siapin diri kalian, karena kita bakal ngeliat resep-resep yang dijamin nggak akan pernah kalian temuin di buku masak biasa manapun. Oke, coba kita selami ini. Pikirin baik-baik ya. Apa yang bakal kamu lakuin kalau orang tuamu bisa literally masukin petir sungguhan ke dalam adonan kue? Ini tuh bukan sekedar pertanyaan kiasan loh, tapi emang premis fantastis yang benar-benar disajikan di halaman-halaman pertama buku ini. Bayangin aja hidup di mana hal-hal yang paling mustahil di alam semesta bisa disajikan di atas piring. Bareng sama secangkir teh anget, gila kan? Nah, kalau dilihat dari luar, toko roti Follow Your Bliss ini kelihatannya biasa aja, kayak toko roti keluarga pada umumnya di kota kecil bernama Calamity Falls. Normal banget kelihatannya kan? Tapi tunggu dulu, coba perhatiin cahaya berkilau keemasan di balik jendela itu. Toko ini tuh nyimpen rahasia turun-temurun yang luar biasa. Di balik etalasenya yang penuh dengan croissant, baguette, dan muffin yang kelihatan enak banget itu, ada keajaiban sihir yang bahkan belum sepenuhnya disadari sama anak-anak keluarga Bliss sendiri. Ceritanya langsung dibuka dengan ketegangan yang luar biasa di bagian prolog. Taruhannya benar-benar tinggi, masalah hidup dan mati. Jadi ada Kenny Calhoun, anak kecil yang baru umur 6 tahun, main-main di gardu stasiun kereta, dan akhirnya koma gara-gara kesetrum parah. Kondisinya kritis banget di rumah sakit, lengkap sama mesin-mesin mengerikan yang terpasang di badannya, dan detak jantungnya udah lemah banget. Nah, situasi darurat inilah yang memaksa keluarga Bliss buat ngeluarin keahlian rahasia mereka. Pas dengar kabar buruk soal Kenny ini, ibunya tokoh utama kita, Pretty Bliss, langsung nutup toko rotinya dan ngomong kalimat yang agak bikin kaget. Tak ada waktu untuk membuat kue. Ironis sekaligus dramatis banget kan? Seseorang yang profesinya pembuat kue ngomong gini, padahal dia justru lagi lari ke dapur buat bikin kue demi nyelamati nyawa orang. Kalimat ini benar-benar nangkep seberapa gentingnya situasi waktu itu. Dan ini secara brilian nunjukin gimana gilanya langkah-langkah heroik dari resep penyelamatan petir mereka. Pertama, sang ayah nyetir mobil nerjang badai super dahsyat ke puncak Baldwin's Peak. Kedua, di tengah amukan badai itu, Pretty Bliss ngangkat stopless kaca biru dan, bayangin, dia nangkep kilatan halilintar sungguhan masuk ke dalamnya. Ketiga, cahaya petir biru itu dicampur ke adonan buat bikin kue yang namanya electrocorrecto. Terus yang keempat, dia nyuapin sedikit remahan kue yang nyala warna hijau itu ke mulut Ken yang lagi koma. Hasilnya, anak itu langsung ngunyah, buka mata dan dengan santainya minta susu. Keajaiban yang benar-benar absolut. Nah, dari awal cerita yang super dramatis tadi, kita masuk ke sihir untuk Calamity Falls. Kita bakal lihat gimana sih keajaiban magis tingkat tinggi ini dipakai buat kehidupan sehari-hari di kota mereka. Soalnya, keluarga Bliss ini nggak cuma nyelamatin nyawa di saat krisis, tapi mereka juga diam-diam ngelayanin warga sekitar. Fakta-fakta di sini tuh ngebuktiin kontras humor yang brilian banget dari penulisnya. Keluarga Bliss diam-diam ngeberesin berbagai masalah aneh di Calamity Falls cuma pakai kue. Coba lihat, Mr. Rook yang udah tua suka jalan sambil tidur. Tinggal bikinin aja snickerdoodle tidur pulas. Terus pas ada pria besar bernama Mr. Wadsworth kejebak di dasar sumur dan pemadam kebakaran udah nyerah, solusinya apa? Purdy bikin makaron putih mengembang yang bahannya dari ekor awan. Begitu Mr. Wadsworth makannya, badannya jadi enteng banget sampai nyaris melayang keluar dari sumur. Nggak masuk akal, tapi seru banget kan? Tapi ya, sihir sehebat itu pasti butuh bahan-bahan yang super aneh. Disinilah tugas keluarga ini kebagi secara ekstrim. Di satu sisi kita punya sang ayah, Albert, yang harus berburu bahan-bahan berbahaya, kayak nangkep ekor awan tadi, pergi jauh-jauh ke Jerman cuma buat ngumpulin nyanyian burung bulbul, atau panen sengatan lebah. Sementara itu, tugas putri mereka yang umur 10 tahun, Rose, benar-benar bertolak belakang. Dia dapat tugas yang paling standar dan ngebosenin, beli telur, tepung, susu, atau ratusan gram biji popi di pasar. Juxtaposisi antara keajaiban spektakuler ayahnya dan tugas receh Rose ini tuh fondasi penting banget buat ceritanya. Buat bener-bener paham kenapa tugas-tugas receh itu bikin Rose ngerasa terbebani, mari kita masuk ke bagian 2, mengenal keluarga Bliss. Kita geser dikit fokusnya buat kenalan sama saudara-saudaranya Rose yang super unik dan selalu sukses bikin rumah mereka heboh. Di keluarga ini tuh rasanya semua orang memancarkan pesona luar biasa. Ada Tai, si sulung umur 15 tahun.
Dia atlet kebanggaan yang super tampan yang katanya wajahnya bisa ngeluluhin hati siapa aja. Terus ada Sage, adiknya yang umur 9 tahun. Dia punya bakat komedi gila dan jago banget lompat-lompat sambil nangkap kacang macadamia pakai mulutnya. Udah kayak pesulap aja. Dan pastinya jangan lupain si Bung Sule, balita 3 tahun yang jadi pusat kekacauan di dapur, suka lari-lari motret sana-sini pakai kamera Polaroid di lehernya. Punya saudara-saudara yang mencolok kayak gini bikin Rose ngerasa makin terasing dan ngerasa biasa-biasa aja. Dan ini secara natural ngebawa kita ke bagian ketiga, kegelisahan hati Rose. Ini tuh inti emosional dari ulasan kita hari ini. Di balik serunya nangkep petir dan ekor awan, ada seorang anak perempuan yang lagi berjuang nyari jati dirinya. Mari kita bedah dilema dari karakter utama kita, Rosemary Bliss, yang kerasa manusiawi banget ini. Nah, yang benar-benar menarik dari slide ini adalah gimana beratnya rutinitas Rose divisualisasikan. Rute sepedanya di hari yang panas tuh bener-bener nguras tenaga. Harus ke Borzinis Nursery, bawa karung 450 gram biji popi yang berat, lanjut ke toko bunga Florence buat beli selusin bunga popi, belum lagi dia masih harus jagain adiknya Sage. Di saat ibunya pakai kalung rahasia berbentuk alat pengocok kue mungil dan bikin sihir keren di dapur, Rose malah ngerasa cuma dianggap sebagai kurir keluarga. Dia harus gowes keringetan, dan yang paling bikin dia bete, kadang harus papasan sama Devin Stetson, cowok yang dia taksir pas lagi kucel-kucelnya. Kan gak banget ya rasanya? Jadi inilah poin krusialnya. Secara objektif, Rose itu sebenarnya punya bakat hebat loh. Dia jenius matematika dan jago banget bikin kue normal. Sayangnya, semua kehebatannya itu ketutup sama bayang-bayang sihir keluarganya. Gak pernah ada yang tepuk tangan atau takjub cuma karena dia jago ngitung. Dan jujur aja, ini tuh sesuatu yang relevan banget buat kita. Pernah nggak sih kamu ngerasa paling rata-rata atau biasa aja waktu dikelilingi orang-orang yang bakatnya seolah-olah nyorot banget? Rose tuh yakin 100% kalaupun dia punya keistimewaan itu pasti kekubur dalam banget dan nggak bakal pernah keluar. Pada akhirnya, semua konflik batin dan keajaiban yang terjadi di Calamity Falls ini bermuara ke satu pemikiran yang terus menghantui pikiran Rose. Apakah Rose selamanya cuma bakal jadi asisten yang ngerasa nggak punya pesona? Atau mungkinkah dia juga punya potensi buat jadi ahli sihir dapur yang hebat? Kalau ngelihat betapa teliti dan pedulinya Rose sama keluarganya, saya sih yakin ada sihir luar biasa yang nunggu waktu yang tepat buat meledak jadi dalam dirinya. Buat tahu kelanjutannya, kalian pastinya harus baca sendiri dong cerita dari buku yang rasanya lezat banget ini. Makasih ya udah nemenin pembahasan kita hari ini. Tetaplah terorganisir, teruslah penasaran, dan sampai ketemu di ulasan seru kita berikutnya.